Selamat siang teman-teman. Kembali kita jalan-jalan dengan motovlog di sekitaran Bali. Nah, kali ini kita akan melihat-lihat daerah Ubud. Nah, saat ini saya berada di pertigaan menuju Jalan Raya Mas. Ini patung Bali yang sudah menjadi landmark di sini. Kita masuk Jalan Raya Mas sekarang. Saya tadi melewati Sukawati, daerah Sukawati untuk menuju ke sini. Dan inilah situasi dan kondisi di Jalan Raya Mas Ubud, yang tempat ini adalah tempatnya banyak galeri seni, di mana masyarakatnya banyak berjualan lukisan, kemudian patung-patung, lalu ada juga kerajinan silver, perhiasan, dan lain-lain. Disinilah tempatnya. Ubud adalah salah satu lokasi pusat dari seni di Bali. Kita percepat saja karena kondisi jalanan di sini memang similar, jadi agak mirip-mirip, tidak ada sesuatu yang menonjol. Nah, ini situasinya teman-teman. Jadi kiri kanan banyak museum, banyak galeri seni, dan ada beberapa restoran untuk tempat makan dan nongkrong di sini. Siang ini cukup sepi di bulan Desember. Tidak nampak keramaian di tempat ini karena banyak galeri juga tutup. Kita sudah ada di ujung Jalan Raya Mas Ubud, dan ini di pertigaan. Kalau ke kanan kita menuju ke Tegal Alang, kita ke kiri di Jalan Raya Teges untuk masuk ke kota Ubud. Di depan nanti ada pertigaan lagi. Kalau lurus kita ke daerah Pengosekan, dan kita akan belok ke kanan. Kita akan melihat daerah kota seperti apa keramaiannya. Nah, ini pertigaannya tadi sudah saya jelaskan. Kalau lurus kita menuju ke daerah Pengosekan, kita ke kanan dulu untuk melihat-lihat daerah perkotaan di tengah kota Ubud. Ya, inilah Jalan Cok Gede Rai. Biasanya sih jalan ini cukup padat ya teman-teman, tapi karena ini masih dalam masa pandemi, jadi kondisinya agak lengang. Maaf, tadi setelah di pertigaan Jalan Raya Mas itu bukan ke Tegal Alang kalau belok kanan, tapi ke daerah Gianyar dan juga bisa ke Tampak Siring. Jadi bukan ke Tegal Alang ya, karena Tegal Alang itu ada di depan jalan ini. Ada perbaikan jalan di depan, jadi agak sedikit melambat perjalanan kita. Dan di Bali sekarang sudah ada yang namanya teman bus, seperti yang teman-teman lihat di depan itu. Dan bagi yang tidak punya kendaraan pribadi, ini bisa memakai bus ini untuk keliling berbagai daerah. Bisa ke Tabanan, bisa ke Ubud, dan pasar sekelilingnya, bisa ke Badung. Jadi sekarang jalurnya sudah cukup lengkap. Dan itu bisa lihat di aplikasi Teman Bus. Ada aplikasinya di Android. Ya, sedang ada perbaikan jalan. Ya, ini waktu yang tepat ketika sepi. Daerah masih sepi, jadi bisa jalan-jalan bisa diperbaiki sehingga tidak menimbulkan kemacetan yang parah. Ya, kita terus melaju. Inilah daerah Cok Gede Rai, Jalan Cok Gede Rai di Ubud.
suasananya seperti ini. Cukup lengang teman-teman, hari ini tidak ada kemacetan. Ya, inilah kondisi jalan di Bali ya teman-teman, tidak terlalu lebar, semuanya bisa dibilang kecil-kecil jalannya. Ya, kita sudah hampir sampai di perempatan di ujung jalan Cok Gederai. Ini ada lampu merah. Nah, kalau lurus tadi kita akan menuju ke Tegal Alang. Kita belok ke kiri di Jalan Raya Ubud. Inilah suasananya. Lengang juga, tidak terlalu ramai. Inilah suasana daerah Ubud di siang hari di bulan Desember 2021. Kalau tidak pandemi, ini jalanan sudah sangat padat teman-teman dan pasti macet. Saat ini di minggu ketiga bulan Desember. Ya, kita belok ke kiri karena lurus tidak boleh. Nah, kita ketemu lagi dengan teman bus. Sekali lagi teman-teman bisa download aplikasinya di Google Play. Jika teman-teman ke Bali dan tidak mempunyai kendaraan pribadi ya, sebenarnya bisa juga sewa motor. Di Bali juga banyak sewa motor dan sewa mobil dengan harga yang cukup terjangkau. Tapi sekarang sudah diberi fasilitas oleh pemerintah dengan adanya teman bus ini. Tidak perlu antri lama untuk menunggu teman bus ini. Jadi hanya 15 menit mereka akan ada di setiap halte yang sudah ditentukan. Ya, ini daerah yang sebenarnya juga ramai teman-teman, tapi Anda lihat kiri kanan banyak toko yang tutup karena tidak kuat untuk menghadapi pandemi. Biasanya siang hari begini banyak sekali turis asing yang berjalan-jalan window shopping ataupun mereka juga belanja di daerah ini. Tapi saat ini kondisinya seperti ini. Semoga pandemi cepat berlalu dan Bali serta Ubud khususnya bisa kembali normal seperti dulu. Kita lanjut terus perjalanan kita. Ya, kita coba untuk salib ini bus. Agak sempit ya, kita bisa. Oke teman-teman, lanjut perjalanan. Ini agak padat tadi karena di Cok Gederai ada perbaikan sehingga jalanan menjadi satu arah. Arus lalu lintas dialihkan ke jalan ini. Ya, masih terlihat toko di kiri kanan banyak yang tutup. Sebenarnya di kondisi normal sangat mengasihkan jalan-jalan di tempat ini teman-teman. Banyak toko yang menjual berbagai macam barang. Nah, kita sudah sampai di ujung jalan ini. Ke kiri kita kembali ke Denpasar. Kita akan ke kanan dulu menuju ke Monkey Forest, daerah Monkey Forest dan masuk ke kota, daerah kota Ubud. Ya, inilah kondisinya teman-teman. Makin sepi masuk ke sini. Hanya ada satu kendaraan di depan kita. Kafe-kafe di kiri kanan juga banyak yang tutup. Ya, Ubud banyak tergantung dari turis mancanegara. Jadi ketika pandemi dan penerbangan ditutup ya kondisinya seperti ini. Kita lihat di daerah Monkey Forest sama sekali tidak ada turis yang datang. Sangat sepi. Lengang teman-teman. Inilah kondisi di Monkey Forest Ubud saat ini. Di minggu ketiga bulan Desember 2021.
Nah, biasanya ini banyak sekali orang lalu lalang di tempat ini dan masuk ke Monkey Forest. Dan di sebelah kanan itu sebenarnya parkiran mobil dan biasanya selalu penuh untuk parkiran mobil. Kita lanjut perjalanan. Kita masuk ke salah satu jalan yang kalau di Kuta itu seperti Legian, di mana banyak toko pakaian kiri kanan jalan, aksesoris dan lain-lain, restoran. Tapi dan juga sebenarnya banyak juga yang turis-turis asing dan maupun lokal yang berjalan-jalan di tempat ini, window shopping dan lain-lain. Tapi saat ini kondisinya juga sangat sepi. Inilah kondisi yang sebenarnya di Bali ya teman-teman. Kalau banyak yang menyebutkan berita bahwa Bali ramai, banyak turis asing sudah masuk atau turis lokal sudah masuk, inilah kondisinya. Ini kondisi yang sebenarnya di bulan Desember minggu ketiga tahun 2021. Masih banyak toko yang tutup dan belum berani buka kembali. Suasana di Ubud sebenarnya sangat menyenangkan teman-teman, dengan pemandangan yang berbeda dari Denpasar dan Kuta, dan juga dengan ambience lingkungan yang asri, sedikit lebih dingin, udaranya lebih sejuk. Cocok untuk berwisata santai di sini bersama keluarga. Ubud juga dikenal dengan banyak warung kopinya yang enak. Nanti di video-video ke depan Global Bali akan mencoba review satu-satu kafe-kafe yang cukup terkenal dan dengan warung kopinya yang lumayan enak. Ada yang dengan berbagai tipe harga ya, dari yang murah sampai yang mahal. Nah, ini kita di ujung jalan. Kita coba kembali berputar dulu di Jalan Raya Ubud. Tadi kita dari arah sebaliknya, sekarang kita menuju dari arah ini. Ini adalah pasar seni yang banyak menjual barang-barang seni, barang lukisan dan lain-lain. Dan ini kondisinya sekarang seperti ini, cukup sepi. Padahal biasanya ini daerah yang paling crowded di Ubud sebagai pusat keramaian para turis yang datang di Ubud. Kita coba kembali ke jalan tadi, di Jalan Hanoman kalau nggak salah, lalu kita masuk ke gang kecilnya dan kita akan mencoba jalan-jalan menuju daerah Ubud sisi lainnya, ke arah Sayan dan Kedewatan. Ya, kita belok kanan. Tadi kita dari arah sebelah sana teman-teman, kita belok kiri dari sana, sekarang kita belok kanan. Ya, kembali lagi ke Jalan Hanoman. Kita lanjut perjalanan. Kita tidak akan sampai ke ujung seperti tadi, yang tembusnya ke Monkey Forest. Tapi kita akan belok kanan ke jalan yang lebih kecil untuk menuju ke daerah, melihat lokasi yang menuju ke daerah Sayan atau Kedewatan. Ya, di depan ada pertigaan. Kita belok ke kanan. Ya. Nah, tempat ini juga sebenarnya sangat asik dengan suasana yang nyaman. Jadi kalau kita bisa minum kopi, nongkrong di tempat ini sangat menyenangkan. Tapi saat ini juga banyak kafe yang tutup. Nah, ini belok kanan juga banyak sekali kafe-kafe dan bristo-bristo kecil-kecil dengan makanan-makanan yang cukup enak. Ya, ini kondisinya teman-teman, sangat sepi. Tidak banyak turis asing, bahkan tidak ada, hampir tidak ada, hanya 1-2 yang terlihat.
Turis-turis asing biasanya yang sudah pensiun itu kebanyakan banyak tinggal di daerah ini cukup lama teman-teman. Mereka bisa stay 2-3 bulan di tempat ini untuk menikmati pensiun mereka. Kita kembali ke Jalan Raya Ubud kalau nggak salah ini ya, tadi dekat pasar, Jalan Monkey Forest. Maaf, Jalan Monkey Forest. Kita lanjut perjalanan. Ya, kembali tadi ketemu pasar seni di sebelah kanan. Tadi kita belok ke kanan, sekarang kita akan belok ke kiri melihat Ubud dari sisi yang lain. Ya, kita masuk Jalan Raya Ubud. Sebelah kanan ada Starbucks Coffee yang cukup terkenal di daerah ini. Kita lanjut terus perjalanan. Inilah kawasan Ubud teman-teman. Udaranya agak sejuk di tempat ini dan asri. Jika teman-teman masuk ke gang-gang kecil-kecil itu, suasananya masih hijau. Inilah salah satu kelebihan dari Ubud. Selain daya tarik seninya yang cukup tinggi, di sini banyak sekali museum, ada Museum Blanco, kemudian dan lain-lain, banyak sekali. Jadi seniman-seniman lokal juga cukup banyak yang membuat galeri seni yang besar-besar di kota ini. Kita memasuki Jalan Raya Campuan di Ubud. Teduh sekali teman-teman, banyak pepohonan dan hijau dengan cuaca yang cukup segar, dengan udara yang cukup segar pada siang ini. Ya, beginilah situasinya. Ini jalan menuju ke arah Kedewatan ya teman-teman. Nanti di ujung jalan itu ada pertigaan, ke kanan Kedewatan bisa lurus tembus ke Kintamani, ke kiri ke daerah Sayan, dan lurus tembus lurusnya itu bisa langsung ke Denpasar. Tapi nanti kita tidak akan menuju ke sana, kita akan berbalik lagi untuk kembali ke Denpasar melalui kota dan arah lain dari kita datang tadi. Ya, di sebelah kiri ini ada Nuris Cafe yang cukup terkenal teman-teman. Ini warungnya kecil tapi selalu ramai di sebelah kiri jalan ini, Nuris Cafe. Menu utamanya adalah pork rib yang banyak dicari oleh para pendatang, baik lokal maupun mancanegara. Kita lanjut perjalanan menikmati suasana Ubud di siang ini. Ya, kita tidak lanjut ke sana, kita berputar saja. Kita kembali ke arah kota ya teman-teman. Nah, sekarang kita kembali ke arah kota tadi lewat Jalan Hanoman. Kalau ke kanan tadi ke Monkey Forest, kita lurus masuk ke daerah Pengosekan. Dan inilah suasananya. Daerah ini memang biasanya cukup padat, banyak resto, galeri seni, dan toko-toko yang menjual pernak-pernik oleh-oleh, ada tato dan bermacam-macam barang yang dijual di sini.
Kita sudah sampai di Jalan Nyuh Kuning. Ini jalan yang menuju ke Denpasar. Kita sudah mulai keluar dari Ubud sekarang. Cukup asri Ubud ini teman-teman. Jadi di daerah ini, jika teman-teman berlibur di Ubud, banyak kok akomodasi yang murah, yang berkisar 200 ribuan ada. Kalau teman-teman punya uang lebih, bisa cari villa yang 500-600 ribuan, atau cari hotel berbintang 5 yang di atas 1 juta juga ada. Jadi akomodasi di Ubud ini cukup lengkap. Bahkan yang murah-murah di bawah 200 juga ada kalau nggak salah. Makanan juga bervariasi, bisa disesuaikan dengan budget yang ada. Kalau kita ngopi di kafe-kafe yang standar itu, biasanya harga kopi antara 15.000 sampai 35.000. Kalau di warung-warung yang ada, bisa 5.000-an sampai 10.000 kopi hitam. Jadi jangan terlalu khawatir dengan teman-teman yang budgetnya terbatas, masih bisa kok berlibur ke Ubud dengan nyaman dan menikmati kesejukan tempat ini. Kita memasuki Jalan Raya Singakerta, cukup lengang siang ini. Ya teman-teman, inilah situasi dan kondisinya. Terima kasih sudah menonton video ini. Kita sudah jalan-jalan menikmati Ubud pada siang ini. Jangan lupa subscribe channel Global Bali, karena kami akan terus update video-video perjalanan kami dari kota ke kota di Pulau Bali. Selanjutnya mungkin kita akan explore kota Tabanan, kota yang bertetangga dengan Kabupaten Badung. Oke teman-teman, demikian perjalanan kita hari ini berkeliling di Ubud, Bali. Dan sampai jumpa di video-video Global Bali selanjutnya. Sekali lagi, jangan lupa subscribe channel Global Bali supaya teman-teman semua bisa mendapatkan update-update terbaru, situasi dan kondisi terkini di Pulau Bali.